Ketahanan nasional sebagai geostrategi. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mengelola potensi dan kekuatannya guna menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam kerangka geostrategi, ketahanan nasional digunakan untuk memanfaatkan faktor geografis, demografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagai landasan pengambilan keputusan strategis. Dalam menghadapi isu pluralisme beragama, geostrategi ini berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara keberagaman dan integrasi nasional. Dengan pendekatan yang menyeluruh, ketahanan nasional mampu menjaga keberagaman sebagai aset bangsa, sekaligus mencegahnya menjadi sumber konflik. Selanjutnya ada tantangan dalam pluralisme beragama di Indonesia. Pertama, intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi terhadap kelompok agama tertentu, terutama minoritas, seringkali menjadi pemicu konflik sosial. Diskriminasi berbasis agama juga menghambat terciptanya harmoni. Kedua, penyebaran radikalisme. Paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat merusak kerukunan antar umat beragama dan mengancam stabilitas nasional. Yang ketiga, minimnya pemahaman tentang pluralisme. Kurangnya edukasi mengenai pentingnya pluralisme seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan antar umat beragama. Yang keempat, provokasi media sosial. Penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu di media sosial seringkali memperburuk situasi dan memicu konflik berbasis agama. Lalu ada penerapan ketahanan nasional dalam menangani pluralisme beragama. Pertama, penguatan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural harus diperkenalkan sejak dini melalui kurikulum sekolah yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang menghargai keberagaman. Kedua, ada internalisasi nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara harus terus dikuatkan melalui program-program yang mempromosikan semangat persatuan dan toleransi. Pemerintah dapat mengadakan kampanye nasional untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Pemerintah perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama. Penegakan hukum yang adil dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan. Yang keempat, ada fasilitasi dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama harus difasilitasi secara rutin untuk membangun saling pengertian dan menyelesaikan konflik secara damai. Forum-forum ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Yang kelima, ada pemberdayaan komunitas lokal. Pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga harmoni sosial. Pemerintah dapat mendorong kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti gotong royong, kegiatan budaya, atau festival yang merayakan keberagaman. Yang keenam, ada pencegahan radikalisme. Aparat keamanan perlu memperkuat pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi radikal. Pendekatan deradikalisasi juga harus diterapkan untuk mengembalikan pelaku radikalisme ke dalam masyarakat yang inklusif. Yang ketujuh, ada pemanfaatan teknologi untuk promosi toleransi. Media sosial dan teknologi digital dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif mengenai toleransi dan pluralisme. Kampanye digital ini dapat menjangkau generasi muda yang aktif di dunia maya. Jadi dapat disimpulkan, penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi merupakan langkah penting untuk mengelola pluralisme beragama di Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif, pemerintah bersama masyarakat dapat menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman. Penerapan strategi ini tidak hanya menjaga stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebinekaan.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat terus membangun masa depan yang inklusif, damai, dan harmonis. Keberagaman bukanlah ancaman, tetapi kekuatan yang harus dikelola dengan bijaksana demi mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.